ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami sebentar mau memuji-Mu Tuhan, biarlah Engkau berkati kami, biar setiap puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan menyambut teman-teman kita yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Kakak akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Halo Halo. Nah adik-adik, ini lagu kedua kita. Kakak mau ngajak adik-adik mengucap syukur untuk setiap ciptaan yang telah Tuhan berikan. Yuk kita nyanyikan lagu satu-satu. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua telinga, mata, tangan dan kakiku. Adik-adik, sekarang kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita angkat puji
pujian firman-Mu Tuhan, berita bagi kami. Pujiannya Tuhan yang kami naikkan, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami semua, adik-adik kami dan kakak kami yang membawakan firman. Biar kami semua mendapat berkat yang luar biasa pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik yang di rumah? Sehat semuanya ya? Puji Tuhan. Adik-adik, Kak Edi mau cerita nih. Sebelum Kak Edi cerita, Kak Edi mau pantun buat adik-adik yang di rumah. Mau dengar ya? Nah. Pergi ke pasar, pakai baju baru. Perginya bersama paman. Hatiku senang saat kita bertemu. Lihat kakak jadi ahli minuman. Nah, adik-adik, kakak dan teman kakak bekerja di istana Raja Firaun. Kakak dan teman kakak ini bekerja cukup lama. Nah, suatu ketika adik-adik, kakak dan teman kakak melakukan kesalahan sehingga membuat Raja Firaun marah, murka
kepada kami berdua. Akhirnya kami berdua dimasukkan ke dalam penjara, dibawa oleh seorang pengawal. Iya, adik-adik, akhirnya kita berdua masuk penjara. Dan aku dan teman aku juga punya satu teman bernama Yusuf. Nah, suatu malam kami berdua bermimpi. Mimpi saya sebagai juru minuman adalah aku melihat pohon anggur dan ada 3 ranting berbuah anggur yang banyak. 3 ranting itu kemudian aku peras ke dalam cangkir Firaun. Kemudian aku berikan kepada Raja Firaun. Nah, terus kata si Yusuf menerjemahkan, berarti 3 ranting pohon anggur itu menunjukkan adalah 3 hari Firaun meninggikan kamu dan kamu dikembalikan kepada pekerjaan semula sebagai pelayan minuman. Akhirnya setelah Yusuf mengartikan itu, kemudian Yusuf mengartikan juru roti. Nah, juru roti dia mulai bercerita. Dalam mimpinya dia melihat 3 bakul roti yang aku angkat di atas kepalaku, dan ada burung yang makan di atas bakul itu. Nah, terus kata si Yusuf bilang bahwa 3 bakul roti itu adalah 3 hari di mana kamu akan ditinggikan oleh Raja Firaun. Setelah itu kamu akan digantung di tiang gantungan. Ya, adik-adik, benar. Setelah 3 hari kemudian, sebelum juru minum dan juru roti itu dipanggil oleh Raja Firaun, Yusuf berpesan kepada juru minuman, sekiranya ini benar-benar terjadi dan hidupmu lebih baik, ceritakanlah kepada Raja Firaun supaya saya bisa keluar dari penjara ini. Nah, si juru roti itu dihukum gantung, adik-adik. Ya, 2 tahun kemudian, adik-adik, Raja Firaun dia bermimpi. Suatu malam, mimpinya si Raja Firaun berdiri di tepi sungai Nil. Nah, tiba-tiba muncul keluar dari tepi sungai Nil 7 ekor lembu yang gemuk, badannya besar. Setelah itu muncul lagi 7 ekor lembu yang kurus kering. Kemudian 7 ekor lembu yang kurus kering ini memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Nah, kemudian si Firaun itu terbangun dari mimpinya. Kemudian si Raja Firaun tertidur kembali. Kemudian datang lagi mimpi yang kedua. Nah, pada mimpi yang kedua, dia melihat sebatang pohon gandum dan ada 7 ranting gandum yang penuh dengan gandum yang lebat, banyak. Nah, setelah itu muncul juga 7 ranting gandum yang kering oleh angin timur. Nah, 7 gandum yang kering ini memakan 7 gandum yang gemuk, tetapi tidak mengubah kondisinya, tetap aja dia kurus dan kering. Setelah itu, pada pagi harinya, si Raja Firaun gelisah hatinya. Dia ingat mimpi pertama, mimpi kedua. Kemudian dia panggil seluruh pegawai-pegawainya, termasuk juru minuman. Nah, setelah Firaun menceritakan kepada seluruh pegawainya, tidak ada satupun yang bisa menceritakan kepada Raja Firaun apa arti dari mimpi itu. Kemudian si juru minuman ini teringat, 2 tahun aku sudah melupakan si Yusuf di dalam penjara. Lalu Yusuf berhadapan dengan Raja Firaun. Dia menghadap kepada Raja Firaun. Nah, setelah itu Raja Firaun mulai bercerita. Menurut informasi, kamu bisa menceritakan arti mimpi. Yusuf bilang begini, adik-adik, bukan aku yang bisa mengartikan mimpi seseorang, tetapi Tuhan Allah saja yang bisa mengartikan mimpi seseorang. Nah, setelah Yusuf berbicara, Raja Firaun mulai bercerita mimpi pertamanya dan mimpi keduanya. Nah, mimpi pertamanya adalah dia berdiri di tepi sungai Nil. Muncul
7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus. Nah, kemudian setelah itu, mimpi kedua adalah 7 bulir gandum yang gemuk dan 7 bulir gandum yang kering. Tetapi mereka saling makan ke yang gemuk, tapi kondisinya tidak memulihkan keadaannya, tetap aja dia kurus. Nah, setelah Firaun itu bercerita kepada Yusuf, kemudian Yusuf mulai mengartikan mimpi pertama dan mimpi kedua. Mimpi pertama adalah 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 bulir gandum yang gemuk itu menandakan adalah 7 tahun masa kelimpahan. Nah, 7 ekor lembu yang kering dan 7 gandum yang kurus itu menandakan adalah masa kelaparan. Kemudian setelah itu Raja Firaun harus mengangkat seorang yang punya berakal budi dan punya bijaksana, dan mengangkat setiap kota penilik-penilik. Setelah Yusuf menceritakan itu semua, kemudian Raja Firaun mulai berkata, dia bilang begini adik-adik, tidak ada satupun di negeri ini, negeri Mesir, yang sebijaksana dengan kamu. Oleh karena itu, saya mengangkat kamu sebagai tangan kananku dan kamu sebagai penguasa di negeri Mesir ini, yang mengatur di negeri ini. Pada akhirnya, Yusuf semula dia di penjara, dia dipercaya oleh Raja Firaun menjadi tangan kanannya, menjadi penguasa di negeri Mesirnya. Nah, oleh sebab itu adik-adik, di dalam penderitaan, Yusuf selalu bersukacita, selalu mengucap syukur, walaupun dia merasa penderitaan di dalam penjara. Ada waktunya Tuhan memanggil Yusuf sebagai penguasa, tangan kanannya si Raja Firaun. Nah, kemudian Raja Firaun ini menyerahkan semuanya kepada si Yusuf. Nah, begitulah adik-adik ceritanya juru minuman dan Yusuf yang memuliakan Tuhan. Dia selalu sabar dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, sebagai penutup, ya, ayat hafalannya adik-adik ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus buat kamu. Sampai berjumpa adik-adik, sampai bertemu minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Halo adik-adik, tetap semangat ya kan. Tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah kayak disampaikan untuk kita semua tuh, untuk kita dengarkan. Nah, sekarang kita tutup dengan doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah kami agar dapat menjadi lebih taat kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkatilah papa mama kami ya Tuhan. Berkati Tuhan, kasih kesehatan Tuhan untuk dapat melalui masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah masa pandemi ini dapat berlalu, biar kami dapat berkumpul kembali di sekolah minggu kami yang tercinta ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bila ada kekurangan dalam doa kami ini, tolong Tuhan Yesus sempurnakan ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, biar kami dapat sehat sekeluarga Tuhan, agar kami dapat bertahan di saat pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah.